Nah, kalian sudah lihat kan bahwa kasus stunting di Indonesia masih menjadi prioritas untuk dituntaskan, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Kalian penasaran kan bagaimana informasi selanjutnya? Yuk kita bareng-bareng simak video edukasi mengenai stunting berikut ini. Stunting merupakan masalah gizi kronis pada balita ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa beresiko untuk mengalami gangguan akibat malnutrisi seperti gangguan mental, psikomotorik, serta mempengaruhi tingkat kecerdasan. Oleh karena itu, pertumbuhan anak harus diperhatikan sedari dini untuk mencegah terjadinya stunting. Pencegahan stunting yang dilakukan oleh pemerintah yang pertama yaitu pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan balita, yang kedua pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, yang ketiga peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita, yang keempat pemberian vitamin A pada balita, dan yang kelima pemberian zinc pada kasus diare terutama pada ibu hamil dan balita. Adapun pencegahan primer yang dapat dilakukan yaitu pemberian imunisasi, pemberian vitamin A, pemberian obat cacing pada ibu hamil, pelaksanaan fortifikasi bahan pangan, serta pemantapan akses dan layanan KB. Upaya pencegahan sekunder yang dapat dilakukan yaitu pemberian obat cacing pada remaja putri, melakukan promosi sekaligus memberikan edukasi terkait gizi seimbang, penyediaan akses PKPR atau pelayanan kesehatan peduli remaja di puskesmas, serta pembentukan konselor sebaya untuk membahas seputar perkembangan remaja. Adapun pencegahan tersier yang dapat dilakukan yaitu penyediaan bantuan sosial dari Pemda untuk keluarga tidak mampu atau keluarga miskin, pendidikan Kespro bagi remaja putri, pelayanan kontrasepsi bagi suami untuk penundaan kehamilan, konsultasi perencanaan kehamilan dengan melibatkan suami dan keluarga atau orang tua, penggerakan TOMA atau tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan keluarga berencana. Pengelolaan stunting pada anak dianjurkan di bawah umur 3 tahun. Yang pertama, lingkungannya harus bersih dan sehat. Yang kedua, istirahat yang cukup dan tidur berkualitas. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik dan rutin berolahraga. Yang keempat, memberikan makanan dengan gizi seimbang dan nutrisi yang optimal. Dan yang terakhir, belum melewati 1000 hari masa kehidupan. Sedangkan penata laksanaan stunting meliputi berkonsultasi dengan pihak medis untuk tindakan lanjutan, perbaikan nutrisi, mengatasi infeksi serta penyakit kronis, perbaikan sanitasi dan lingkungan, mengedukasi ibu dan pengasuh utama terkait perilaku hidup bersih dan sehat, dan yang terakhir, rajin berolahraga serta meningkatkan aktivitas fisik. Selanjutnya ada akibat dari stunting. Menurut WHO dalam Kemenkes tahun 2018, dampak yang ditimbulkan dari stunting dibedakan menjadi dua, yaitu ada dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Untuk dampak jangka pendek, yang pertama yaitu peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, yang kedua yaitu perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal, dan yang terakhir terjadinya peningkatan biaya kesehatan. Kemudian untuk di dampak jangka panjang, yang pertama ada postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa atau lebih pendek dari usianya, kemudian meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lain. Menurut yang kesehatan reproduksi, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah, dan produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Kondisi kesehatan dan status gizi ibu sebelum dan selama masa kehamilan sangat berpengaruh terhadap kondisi janin dan risiko terjadi penyakit stunting. Adapun faktor pada ibu yaitu adalah postur tubuh ibu yang termasuk pendek, lalu jarak kehamilan yang terlalu dekat, usia ibu yang terlalu muda atau masih remaja, serta asupan nutrisi selama kehamilan. Usia ibu yang terlalu muda yang dimaksud adalah kurang dari 20 tahun. Dan ibu hamil yang beresiko kekurangan energi kronis sangat beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, di mana berat badan lahir rendah mempengaruhi terjadi penyakit stunting sebanyak 20%. Nutrisi yang diperoleh oleh bayi sejak lahir sangat berpengaruh terhadap pertumbuhannya dan merupakan faktor risiko stunting. Bayi yang kurang atau tidak mendapatkan ASI eksklusif sangat berpotensi untuk menderita stunting. Selain itu, pemberian makanan pendamping ASI juga perlu diperhatikan kuantitas, kualitas, dan keamanan dari pangan yang diberikan.
Yang ketiga, situasi sosial ekonomi dan lingkungan. Kondisi ekonomi keluarga erat kaitannya dalam kemampuan pemenuhan asupan gizi dan pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan juga balita. Sanitasi dan keamanan pangan yang kurang baik juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit, infeksi yang dapat meningkatkan risiko stunting. Perlu kalian ketahui, mencegah stunting sejak dini itu penting loh. Kita dapat meningkatkan gerakan masyarakat sadar stunting dengan cara cerdik. Apa itu cerdik? Cukupi, efektif, rutin, dukung, imbangi, dan kendalikan. Cukupi. Cukupi pemberian asupan nutrisi pada ibu sejak hamil. Efektif. Efektifkan pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Rutin. Rutin dampingi ASI dengan MPASI yang sehat. Dukung. Dukung anak dalam menjaga pola makan dan pantau terus tumbuh kembang anak. Imbangi. Imbangi anak dengan imunisasi dasar lengkap. Dan kendalikan lingkungan sekitar dengan menjaga akses air bersih dan tetap menggunakan jamban yang sehat.